Tony sedang memegang gelas air. Tanpa sengaja, dia menyentuh mobil kecil. Sekejap kemudian, mobil kecil itu berubah menjadi mobil besar. Melihat pemandangan ini, Tony terbelalak. Kemudian dia mengeluarkan barang bekas yang baru saja ditemukan hari itu. Tanpa pikir panjang, dia mengambil sebuah lukisan. Dan tiba-tiba lukisan itu berubah menjadi karya master. Tony langsung menyadari bahwa dia akan segera sukses. Ternyata 10 menit yang lalu, Tony menemukan sebuah cincin di tumpukan barang bekas. Dan seketika itu juga mengaktifkan sistem, mengubah sampah menjadi harta. Namun saat itu, dia tidak menganggapnya serius. Baru sekarang, Tony menyadari bahwa dia benar-benar memiliki sistem ini. Untuk membuktikan dugaan itu, dia segera mengeluarkan lukisan tua yang diwariskan oleh leluhurnya, lalu mengangkat tangan kanannya. Seketika sinar emas bersinar. Lukisan tua itu secara ajaib diperbaiki. Kemudian dia mencari keramik pecah. Dengan cara yang sama, setelah sinar emas muncul, vas yang pecah itu pun kembali utuh. Tony yang sebelumnya mengeluh tentang nasib sebagai pengumpul barang bekas, kini dengan cincin itu, dia melangkah menuju puncak kehidupan. Tony yang miskin seumur hidupnya, segera membungkus barang-barang berharga yang baru saja diperbaiki, dan memutuskan untuk pergi ke pasar barang antik, untuk melihat apakah barang yang sudah diperbaiki bisa dijual dengan harga tinggi. Namun ketika dia menyerahkan lukisan tua itu kepada pedagang barang antik, pedagang licik itu malah mengatakan bahwa lukisan itu palsu, tidak berharga sama sekali, bahkan berpura-pura merasa kesulitan, dan menawarkan $100 untuk membeli barang bekas itu. Tony menolaknya dengan tegas. Pedagang itu langsung cemas, langsung menaikkan harga menjadi $500. Namun Tony tidak bodoh. Dia segera pergi ke pedagang barang antik lain untuk menanyakan berapa harganya. Setelah melihat lukisan itu, pemilik toko itu diam-diam mendekat dan menawarkan harga $100.000. Seketika itu juga, seorang wanita kaya yang berdiri di samping mereka melihatnya. Wanita itu segera menawarkan harga 10 kali lipat dari harga yang ditawarkan pemilik toko. Tony langsung mengambil lukisan itu dari tangan pemilik toko dan memberikannya kepada wanita kaya tersebut. Wanita kaya itu terkejut bisa menemukan karya master di pasar ini. Namun dia kemudian menyadari bahwa lukisan itu telah diperbaiki. Menyadari bahwa Tony memiliki keterampilan perbaikan yang luar biasa. Dia segera menawarkan $1 juta dan menambahkan tawaran pekerjaan dengan gaji tahunan $1 juta. Namun Tony tahu bahwa nilai lukisan itu lebih dari $1 juta. Jadi dia menolak tawaran wanita kaya itu, dan pekerjaan itu tidak menarik baginya. Saat itu, seorang ahli penilai barang antik datang. Mendengar pria itu berbicara besar, dia memutuskan untuk memeriksa barang itu. Setelah melihatnya, dia segera menyadari bahwa benda keramik itu adalah vas kaca warna-warni yang bernilai setidaknya $1 juta, dan lukisan itu jauh lebih berharga. Itu adalah karya terakhir seorang master yang nilainya setidaknya $2 juta. Wanita kaya itu langsung mengajukan tawaran $5 juta. Tony tanpa ragu langsung menerima tawaran itu. Namun wanita kaya itu mengatakan bahwa $5 juta bukan hanya untuk lukisan dan vas itu, tapi dia meminta Tony untuk membantu. Ternyata toko barang antik wanita kaya itu akan segera dibuka, dan untuk meningkatkan popularitasnya, toko itu menerima pekerjaan restorasi lukisan klasik. Namun lukisan ini hanya bisa diperbaiki sekali. Jika gagal, itu akan menjadi sampah. Wanita itu telah mencari lama, dan akhirnya menemukan Tony yang ahli dalam perbaikan ini. Keesokan harinya, perusahaan wanita itu kedatangan banyak tokoh bisnis. Dengan tepuk tangan wanita kaya itu, lukisan-lukisan berharga tingkat nasional mulai dibawa ke meja. Tony yang melihat situasi itu langsung panik. Namun pemilik toko wanita itu tidak berbicara banyak. Dia langsung mengatakan agar Tony memperbaiki lukisan ini. Namun Tony tidak panik. Dia memutuskan untuk mencoba terlebih dahulu pada lukisan pertama. Tak lama, sinar emas kembali bersinar.